Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih. Pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang nabi. Yang kisah ini juga berkaitan dengan Lailatul Qadar. Kisah ini berkaitan dengan satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Saudara sekalian, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 124.000 manusia bergelar nabi dan ada 312 orang yang diutus sebagai rasul. Perjuangan para nabi menegakkan kebenaran dan membawa syariat Tuhan banyak sekali menyisakan kisah-kisah heroik yang tercatat dalam sejarah. Salah satu di antaranya yang akan saya ceritakan pada hari ini. Beliau, nabi itu adalah Samson. Di dalam Islam, Samson dikenal dengan sebutan Nabi Syam'un Ghazi alaihi salam. Kisahnya terangkum dalam kitab Mukasyafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya. Syam'un Ghazi alaihi salam ini dikenal dengan seorang nabi yang punya kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Di dalam kitab itu disebutkan bahwa Nabi Syam'un Ghazi alaihi salam atau Samson ini adalah seorang nabi yang mampu melembutkan besi, mampu membuat besi menjadi lembut, menjadi lembek. Itulah Nabi Samson, Nabi Syam'un Ghazi alaihi salam. Nabi Syam'un Ghazi alaihi salam adalah salah seorang nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel yang diutus di tanah Rom. Ya, namanya juga utusan Tuhan, selalu atau pasti menghadapi situasi yang selalu atau yang sangat pelik di kala itu. Melawan kaum jahat, kaum bengis yang telah menyimpang dari syariatnya. Disinilah kemudian Nabi Syam'un Ghazi alaihi salam berjuang seorang diri. Anugerah dari kekuatan fisik yang dimilikinya membuat rezim di kala itu takluk, membuat rezim di kala itu berantakan. Raja dibuat kelimpungan. Beragam dan banyak siasat yang coba dilakukan oleh raja untuk menaklukkan Samson atau Syam'un Ghazi alaihi salam berakhir sia-sia, tak ada gunanya. Prajurit yang dikirim dengan senjata lengkap untuk membunuh Nabi Syam'un Ghazi alaihi salam alias Samson tak berkutik sama sekali. Semuanya takluk di kaki Syam'un alaihi salam. Raja murka, raja marah. Raja kemudian membuat sayembara, menggelar sebuah sayembara. Raja mengatakan, saya akan memberikan hadiah emas, permata dan berlian yang melimpah kepada siapapun yang mampu menaklukkan Samson atau Syam'un Ghazi alaihi salam. Mendengarkan ada sayembara itu,
istri Nabi Sam'un Ghazi Kalab, istri Samson Kalab. Cinta pun hancur oleh tawaran hadiah yang menggiurkan itu. Nabi Sam'un Ghazi terperdaya. Tak disangka saudara, istrinya yang sangat disayanginya, yang sangat dicintainya, ternyata memberikan petaka buat dirinya sendiri. Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dan potonglah rambutku. Begitu kata Nabi Sam'un Ghazi alaihissalam kepada istrinya ketika dia tak berdaya di hadapan cintanya. Maka istri Samson yang hatinya telah dibutakan oleh harta mengikat dan memotong rambut Samson atau Nabi Sam'un Ghazi alaihissalam dikala suaminya itu sedang tertidur. Kemudian dia membawa Sam'un alaihissalam atau Samson di hadapan raja. Nabi Sam'un alaihissalam sedih dan ada perasaan perih di hatinya. Istrinya sekaligus satu-satunya wanita yang sangat dicintainya, tak disangka telah berkhianat atas perjuangannya menegakkan syariat Tuhan. Nabi Sam'un menyerah, tapi bukan pasrah. Nabi Sam'un Ghazi menyerahkan sepenuhnya kepada Allah atas perbuatan sukacita raja dan rakyatnya yang telah melampaui batas itu. Rakyat berpesta pora karena berhasil menaklukkan Raja Sam'un Ghazi alaihissalam. Nabi Sam'un dibuli, Nabi Sam'un dicerca habis-habisan. Akhirnya pada suatu hari Nabi Sam'un berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Tuhan agar mengembalikan kembali kekuatannya seperti sedia kala. Dan apa yang terjadi saudara? Takdir Allah sesuai. Kekuatan Nabi Sam'un kembali seperti sedia kala. Tiang-tiang istana bergetar. Istana yang begitu megah di kala itu roboh, runtuh. Raja yang semena-mena bersama keluarga anak istrinya mati karena ditimpa reruntuhan bangunan istana. Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam alias Samson pun berjanji kepada Allah bahwa dia akan memberantas kezaliman, memberantas kebatilan, dan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Kisah beribadah 1000 bulan tanpa henti inilah yang kemudian menginspirasi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, seperti apakah beribadah 1000 bulan itu?" Datanglah malaikat Jibril mewahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Itulah yang kita kenal dengan nama Lailatul Qadar.